Selamat pagi, salam pramuka. Yes. Anak yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Bersama Pak Supri. Kalau dalam kepramukaan disebut siapa? Kak Supri bagi yang penggalang. Kalau siaga menyebutnya Yanda. Yanda Supri. Begitu ya panggilan akrabnya bagi keanggotaan pramuka. Anak-anak yang terkasih, terima kasih. Ini mana adik-adik penggalang mana ini? Ya, adik-adik penggalang luar biasa. Sudah berusaha untuk menghafal Dwi Satya. Oh, penggalang kok Dwi Satya? Penggalang itu apa? Iya, Trisatya untuk penggalang ya. Trisatya dan Dasa Dharma. Ini salut untuk anak-anak atau adik-adik yang sudah berusaha menghafal Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, bagi anak-anak siaga, mana siaga? Kalau siaga apa? Menghafal apa? Iya, Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kalau cukup dua saja kan? Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, kalau penggalang itu ada Dasa Dharma. Itulah anak-anak sebagai anggota pramuka mempunyai janji dan kode kehormatan. Dharma adalah bakti kita ya, aturan-aturan dalam kemasyarakatan. Ada 10 norma itu bagi penggalang. Kalau siaga cukup 2. Nah, siapa yang ingat dan hafal? Untuk siaga mudah sekali. Kakak-kakak penggalang juga hafal sebenarnya ya. Dwi Dharma apa itu? Satu, berbakti pada ayah dan ibundanya. Yang kedua, berani dan tidak mudah putus asa. Itu landasan yang kuat sebagai anggota pramuka. Berbakti kepada orang tua. Nurut kepada orang tua. Ikuti aturan keluarga. Ya kan? Di Dwi Satya ada ikut aturan keluarga. Sungguh orang tua kita sudah mendidik dengan baik, menjadi kita anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sehat. Tentu perjuangan orang tua, betul sekali. Ini dasar bagi pramuka juga, bahwa pramuka itu mulai dari kecil sudah dibiasakan diri berbakti pada orang tua, ikut aturan keluarga. Jadi keluarga sungguh-sungguh menjadi ukuran yang pertama bagaimana kita bersikap di dalam keluarga. Itu nanti akan membawa kita menjadi anak-anak yang berkarakter kuat. Kalau di dalam keluarga biasa berdoa bersama, ya kan? Sebelum makan berdoa bersama, sebelum tidur berdoa bersama. Nah, luar biasa. Itu sebagai dasar kita sebelum kita nanti bersama dengan masyarakat sekitar. Terima kasih, salut ya, anak-anak sudah mengirim foto dan juga mengirim videonya. Bagus-bagus, lucu-lucu, tapi semangat luar biasa. Terima kasih Papa Mama, terima kasih Yanda Bunda ya, ayah dan ibunda. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu, orang tua wali murid yang sudah berusaha juga bersama anak-anak. Terima kasih bimbingannya. Sebenarnya untuk menjadi anggota pramuka itu dikategorikan dengan umur. Tidak di begitu saja. Misalkan kelas 3 nanti masuk siaga sampai kelas 4, kelas 5 masuk penggalang. Nah, itu
hanya ukuran standar saja, tapi yang menjadi pedoman adalah umur, ya anak-anak ya, adik-adik siaga, umur. Terlebih untuk kurikulum yang baru 2013 itu ditambahi karena menganggap pramuka itu berkarakter hebat, luar biasa. Ditambahi lagi ada namanya persiapan, yaitu prasiaga. Nah, jadi sekarang anak-anak yang merasa umur 7 tahun, yang mulai dari 7 tahun itu masuk usia siaga. 7 tahun sampai 10 tahun masuk siaga. Di bawahnya sebelum umur 7, kalau anak-anak kelas 1, kelas 2 itu sudah umur 6 itu, 6,5, atau yang sudah ada 7. Nah, ini sudah mulai masuk persiapan prasiaga. Masa-masa persiapan menjadi anggota pramuka golongan siaga yang pertama, yang terkecil. Kalau kakak-kakak penggalang menyebutnya adik siaga, adik anggota keluarga dalam kepramukaan. Setelah 11 tahun itu masuk usia penggalang. Umur 7 sampai 10 siaga, 11 sampai 13 masuk usia penggalang. Biasanya nanti setelah kelas 5 ada yang sudah umur 10, itu sudah persiapan ya, masuk ke penggalang. Nanti pemantapan menjadi penggalang yang lebih ya, itu nanti biasanya terasah di SMP. SMP itu masa-masa perjuangan untuk penggalang. Sampai tingkatan jabatannya atau keterampilannya bisa sampai pramuka penggalang Garuda, itu yang tertinggi. Ya, tingkat pencapaian yang tertinggi itu penggalang Garuda. Kalau siaga juga ada tertingginya, itu penggalang atau siaga, pramuka siaga Garuda. Ada siaga Garuda ya. Jadi tingkatannya untuk mencapai prestasi kecakapan itu pertama siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Kemudian penggalang itu tingkatan yang pertama adalah ramu, rakit, terap. Itu tiga-tiganya itu bisa dikuasai. Ya, tingkatan yang paling bawah, tengah-tengah dan tinggi. Itu untuk mengukur kemampuan atau kecakapan. Seperti yang Pak Supri sampaikan, untuk bersemangat itu memang menghafal dharma dan janji untuk menjadi anggota pramuka. Jadi siaga Garuda ada, penggalang Garuda ada, kemudian penegak Garuda juga ada. Itu pencapaian prestasi yang paling atas sendiri untuk tingkatan. Nah, untuk SD, nah kita sebagai anggota SD itu siaga yang bisa meraih sampai teratas harus dimaksimalkan sebenarnya ya, harus bisa mencapai siaga Garuda nanti yang sudah umur 13 tahun sebenarnya ini. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di buku SKU yang Pak Supri sampaikan. Buku SKU itu adalah buku syarat kecakapan umum untuk melihat bagaimana aku mengejar prestasi di dalam kepramukaan. Jadi nanti dipelajari ya, siapa yang sudah punya SKU. Nah, ada yang sudah bertanya-tanya minggu lalu, Pak, SKU itu apa ya? SKU itu buku kecakapan umum atau syarat kecakapan umum yang dimiliki oleh pramuka. Jadi ukuran standar, lebih boleh, hebat sekali. Ya, lebih boleh. Yang kurang berarti memang belum paham atau belum mengenal kepramukaan. Tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama. Terlebih di masa pandemi ini memang tidak boleh berkumpul ya, agak sulit ya, bersama dengan orang tua. Belajar kalau tidak tahu bisa bertanya.
Ini Bapak Ibu guru juga akan belajar lebih dalam tentang kepramukaan, yaitu ikut kursus mahir lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu guru itu juga mengasah keterampilan di dalam kepramukaan dengan cara apa? Kursus mahir lanjut ya. Kita doakan bersama-sama agar Bapak Ibu guru yang nanti ikut kursus berhasil menuntaskan kursusnya sehingga dapat berbagi kepada kita-kita yang ada di Angela. Itulah beberapa tentang kepramukaan, anak-anak. Jadi kalau sudah punya buku ya, biasanya pegangan buku pramuka itu adalah buku saku, itu ada ya, mulai dari tali temali yang sudah kita lakukan, kemudian ada simpul, kemudian ada bendera semapur, kemudian ada morse, tanda-tanda jejak, sandi-sandi yang digunakan dalam kepramukaan, permainan-permainan tentang sandi. Itu biasanya ada buku kecil yang namanya buku saku tentang kepramukaan. Mari kita berdoa bersama agar bisa bertemu dan bermain tentang kepramukaan. Praja Muda Karana. Praja itu adalah masyarakat, kemudian muda adalah orang-orang muda seperti adik-adik penggalang, adik-adik siagai, termasuk berjiwa muda ya. Praja itu masyarakat, muda itu adalah anak-anak muda, Karana adalah suka berkarya. Jadi Praja Muda Karana adalah anak-anak muda yang berjiwa muda, yang suka berkarya. Yuk, yang merasa anak-anak Angela merasa berjiwa muda, kakak-kakak pendamping juga merasa muda, mari kita menyemangati berjiwa pramuka, Praja Muda Karana, anak-anak muda yang suka berkarya. Mari kita bersama-sama saling belajar, saling memahami tentang kepramukaan. Tentunya kepramukaan kita itu berbeda. Bedanya apa? Ya kita terus berjuang karena pramuka salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai jiwa patriotisme. Nah, ini lambang bahwa kita, ini hasduk ini ya, ini lambang cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu diselendangkan di dalam dada. Agar apa? Kita menjadi warga negara itu mempunyai jiwa patriotisme. Ini lambang ya, lambang kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita bernyanyi Rimba Raya. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat terangi rimba raya, indah suasana dalam impian. Dengarlah, dengarlah, sayu-sayu, suara merdu dan memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, tunda bakti pada Ibu Pertiwi. Dengarlah, dengarlah, sayu-sayu, suara merdu dan memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Ibu Pertiwi. Salam Pramuka.